Jadi kalau pertanyaan saya apa temuan, nah itu yang jawabnya yang barusan itu. Tapi pertanyaan saya itu beda loh. Apa hasil? Ya, karena saya belum ketemu nih jawaban hasilnya nih. Apa hasil penelitian saudara? Jangan lompat-lompat. Kesimpulan saudari susun dari mana? Kita urutkan ya. Ada hasil, ada temuan, ada kesimpulan ya. Betul ya? Oke. Saudara boleh baca dan boleh ingat-ingat, dan itu sudah ada di tayangan ya. Kesimpulan saudari adalah pelaksanaan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Pertanyaan saya, kita tanya mundur. Kesimpulan ini saudari susun dari mana? Hasil penelitian. Terus temuannya dilompat. Kesimpulan itu disusun dari temuan. Iya kan? Temuan disusun dari hasil. Coba dikonstruksikan kembali. Ini kita berpikir logis, terurut ya. Linear ini kuncinya sebenarnya. Kalau kita berpikirnya logis, kita bisa menyelesaikan masalah. Banyak masalah kita bisa selesaikan. Ya. Oke, saya urutkan kembali ya. Ini kan tesis. Saudara master loh. Sebentar lagi hari ini saudara jadi master. Tapi berpikirnya ya harus logis, terstruktur dan terurut. Oke ya. Kesimpulan itu disusun dari temuan. Temuan disusun dari hasil. Hasil itu adalah merupakan olahan data. Ya. Jadi itu urutannya, jangan melompat. Saudari ketika saya tanya hasil, saudara udah langsung ke temuan atau langsung ke kesimpulan. Sebab yang disebut temuan itu adalah interpretasi atau pemaknaan daripada hasil. Begitu loh. Ya, sudah menjadi temuan, kemudian dibuatlah kesimpulan. Oke? Karena ada waktu, ya saya tanya lagi. Ya, masih ada ya. Kesimpulan ini ya, yang saudari bikin sendiri. Ini mengkonfirmasi, menolak, atau memperkuat teori. Nah, jadi pertanyaannya sederhana. Apakah kesimpulan mengkonfirmasi, menolak, atau memperkuat teori? Silakan jawab. Mengkonfirmasi, Bapak. Mengkonfirmasi bahwa teorinya benar, sesuai ya. Tapi saya mengatakan kalau hanya mengkonfirmasi teori itu levelnya baru S1. Ya, S2 itu harus ada pengembangan. Tidak harus merubah teori, tapi mungkin pendekatan dan strateginya. Ya. Kalau hanya menggunakan teori terus memang seperti itu, itu levelnya S1. Maka pertanyaan saya berikutnya ya, dari sekian temuan ini rekomendasi saudari yang paling penting dan ada hubungannya dengan teori apa? Ya, ini kan saudara sudah bahas ya. Harusnya kan ini hasil dari pembahasan. Tapi jangan lari dari teorinya. Saya melihat ada kesimpulan yang menurut saya kecenderungannya subjektivitas. Ya, kecenderungannya menurut saya subjektivitas. Dalam teori birokrasi ini disebut dengan patologi birokrasi. Yang mana kecenderungannya patologi birokrasi yaitu nomor 2,
menyikapi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi jalannya fungsi badan penghubung, maka diperlukan penataan struktur organisasi. Maksud saudara diperbesar kan? Iya, kenapa diperbesar? Karena itu peningkatan level eselon kepala badan serta penyesuaian jumlah dan kompetensi pegawai. Gaji, pendapatan, alokasi anggaran juga ditingkatkan. Nah, inilah penyakit patologi birokrasi. Padahal kalau diperbesar, saudara bayangkan kalau diperbesar, struktur tambah besar, orang tambah banyak. Tidak nyambung dengan teori Gibson. Apa teori Gibson? Salah satu dimensinya efisiensi.